Baik, Assalamualaikum, selamat sore Sobat Hukum dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya, Suryani, di acara Ngopi, Ngobrol Santai Penuh Inspirasi. Baik, pada kesempatan sore hari ini, seperti biasa, tentunya saya tidak sendiri. Ya, kesempatan kali ini saya ditemani oleh narasumber, dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama yaitu beliau adalah Dekan Fakultas Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, ya, Untak. Sekaligus beliau juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia atau APPTHI masa bakti 2022-2026. Yang terpelajar Bapak Profesor Dr. Edi Listiono SHM Hum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian narasumber kita yang kedua tentunya tidak asing lagi bagi kita ya, yaitu Dekan Fakultas Hukum Universitas Asahan yang juga tentunya tercatat sebagai anggota dari APPTHI, Bapak Asok Profesor Dr. Bahmid SHMKN. Assalamualaikum Bapak Dekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Oke, baik Bapak-bapak ya, Bapak Prof dan juga Bapak calon Prof seperti itu ya. Langsung saja untuk bincang sore kita pada hari ini. Adapun tema kita pada hari ini terkait tentang rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Namun sebelum masuk ke sana, saya ingin tanya-tanya dulu nih kepada Bapak Prof ya terkait APPTHI. Mungkin sobat hukum di luar sana masih ada yang belum mengerti apa sih APPTHI itu? Monggo Pak, mungkin bisa dijelaskan Bapak. Baik, terima kasih Sobat Kopi ya. Pada sore hari ini ngobrol bareng bersama dengan Pak Dekan, Associate Profesor Dr. Bahmid SHMKN, yang tentu beliau sebagai anggota APPTHI di wilayah Barat. Apa sebenarnya terkait namanya APPTHI? APPTHI itu adalah Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, yang tentu saja sebagai kumpulan para dekan Fakultas Hukum di seluruh Indonesia. Dan asosiasi ini sudah lama terbentuk, dan sekarang saya selaku Ketua Umum APPTHI untuk periode 2022-2026. Perjalanan APPTHI memang sebagai organisasi yang nirlaba. Kumpulan para dekan ini sebagai bagian untuk bersama-sama pemerintah agar perguruan tinggi hukum, khususnya fakultas hukum ya, swasta itu sebagai satu organisasi yang terbentuk sudah cukup lama. Kalau tidak salah dibentuk itu tahun 2012. Sudah cukup lama. Dan anggotanya kurang lebih ada 188. Tetapi tadi bertambah karena asosiasi ini sama sebenarnya dengan perguruan tinggi negeri, tetapi adalah kami sebagai asosiasi fakultas hukum yang hanya swasta. Anggotanya terdiri para dekan dan termasuk sekolah tinggi hukum dari Sabang sampai Papua. Dan tadi dari kemarin ya, bahkan asosiasi ini kemarin melakukan satu rapat kerja nasional dan diselenggarakan di Fakultas Hukum
Untas Muhammadiyah Malang. Dan baru saja tadi berakhir terkait tentang rapat kerja. Dan rapat kerja ini tentu menjadi bagian oleh organisasi, bagian-bagian atau para koordinator, termasuk ketua wilayah di wilayah barat, itu ada di Medan, termasuk Pak Dr. Bahmid itu sebagai bagian dari wilayah barat. Juga kemudian ada wilayah tengah, ada namanya ketua wilayah tengah itu Profesor Dr. Iputu Budiarte SHMU, dan wilayah timur adalah ketuanya Profesor Laude, beliau dari Makassar. Nah, asosiasi ini bukan sekedar pertemuan saja, tetapi banyak hal yang termasuk terkait tentang bagaimana Tridharma perguruan tinggi itu sebagai bagian Fakultas Hukum swasta yang tentu saja ada masukan-masukan masing-masing perguruan tinggi khusus Fakultas Hukum itu, para dekan dan kaprodi itu adalah bagaimana ketika kita mensikapi perkembangan perguruan tinggi di Indonesia. Itulah sebagai bagian sama-sama bersama dengan pemerintah, karena perguruan tinggi swasta itu harus menghidupi sendiri, kita cari mahasiswa sendiri, kita mengelola sendiri. Nah, tentu saja di dalam pengelolaan itu, itulah namanya APPT, itu sebagai bagian asosiasi untuk bagaimana perguruan tinggi hukum swasta Indonesia itu bisa maju bersama beberapa perguruan tinggi, termasuk di kawasan barat, tengah, timur, itu kita bisa maju bersama. Itu kira-kira APPTHI seperti itu. Oke, baik Bapak, berarti memang ini ya luar biasa sekali tujuan dari APPTHI ini dibentuk supaya semua perguruan tinggi swasta khususnya yang hukum bisa maju bersama seperti itu. Ya. Oke, baik, saya beralih sebentar ya dengan Bapak Bahmid, Bapak Dr. Bahmid. Kalau Bapak Dr. Bahmid sendiri itu tergabung ke dalam APPTHI sudah sejak kapan, Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih ini kepada Pak Ketum, karena kita Universitas Atahan dipercayakan beliau sebagai sekretaris wilayah. Masya Allah. Wilayah Barat. Nah, jadi ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Kita mendapat kepercayaan dari Pak Ketum. Dan beberapa kali Pak Ketum terus memberikan support kepada kita dalam rangka peningkatan Tridharma perguruan tinggi. Jadi perhatian dari Ketum ini itu sangat luar biasa ya kepada kita. Terkait keikutsertaan dari Fakultas Hukum Universitas Atahan di APPTHI, sesungguhnya kita sudah bergabung itu sejak tahun 2017. Jadi memang karena informasi selama ini kita tidak dapatkan informasi karena sesuatu hal mungkin, tetapi sejak saya menjadi dekan pada tahun 2017 kemarin, itu kita telah bergabung dengan APPTHI. Begitu. Oke, baik. Lumayan cukup lama ya Pak Bahmid ya sudah tergabung Ya, di dalam betul. keanggotaan APPTHI. Kalau sebagai sekretaris wilayah baratnya sendiri, Pak Bahmid bisa dijelaskan sejak kapan itu? Oh iya, masyarakat Una juga belum tahu ya. Iya, benar-benar. Memang saya sembunyikan itu kemarin supaya Prof Edi yang langsung ngomongin. Oke. Jadi 2000 berapa kemarin kita rakornas itu Pak Ketum? 2020. Ya. 2020. Ya, 2022 kemarin rakornas itu. Oh Di iya, Semarang. Ya. di Semarang kemarin itu. Ya, karena saya Kebetulan terpilih waktu itu Pak Dr. Mangaraja juga ikut. Oh. Jadi Iya. memang ibaratnya gini, untuk kabinetnya Pak Ketum ini saya
dilibatkan membantu beliau untuk wilayah barat. Oh, Terima seperti kasih itu. Pak Ketum kepercayaannya. Iya, Iya ya. sama-sama. Benar, jadi kebanggaan tersendiri ternyata kita dari daerah juga bisa menjabat sebagai sekretaris wilayah barat. Tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita. Begitu Pak Bamit ya. Ya, Itu saya tidak terlepas dari kepercayaan dari Pak Ketum kepada Universitas Asahan. Iya, alhamdulillah seperti itu. alhamdulillah. Ya kan. Saya agak-agak grogi deh karena baju kita warnanya sama tapi logonya beda nih. Iya. Sengaja Pak. Sengaja Pak Ini Prop. ada logo APPTHI di sini. Propnya ada Mungkin PPTHI-nya. mungkin nanti Ibu Sudani yang pakai logo PPTHI. Oh iya, bosornya nih ya. Amin nggak ya? Oke, baik kita lanjutkan Prof ya. Nah, Ya. terkait hari ini ada Rakernas seperti itu Prof. Apakah memang kegiatan Rakernas ini rutin dilaksanakan oleh APPTHI Prof? Ya tentu sekali lagi memang APPTHI ini rutin ya untuk kegiatan Rakernas dan melibatkan para dekan dan juga termasuk para wakil dekannya. Nah tentu saja tadi saya sampaikan bahwa Pak Dr. Bahmit itu sebagai sekretaris wilayah barat. Kenapa kami mengajak beliau? Jadi pengurus pusat itu mengajak beliau itu dalam rangka masing-masing perguruan tinggi termasuk di beberapa daerah. Karena ASAN itu juga sebagai perguruan tinggi luar biasa. Masya Ada program pascanya ya. Amin. Dan juga kemarin sudah kami libatkan dan kami masukkan dalam satu kepengurusan. Alhamdulillah. Karena beliau itu aktif, Pak Dr. Bam itu aktif. Bagaimana APPTHI itu memajukan bersama para dekan dan termasuk di wilayah-wilayah itu barat, tengah, timur itu kita rangkul bersama. Jadi APPTHI itu bukan dalam pengertian mengkotak-kotakkan. Kita ajak bersama-sama supaya masing-masing perguruan tinggi seperti itu bisa termasuk di dalam perguruan tinggi bisa maju. Pendidikan pengajarannya, kemudian penelitiannya, pengabdian masyarakat. Nah, tadi dari kemarin juga Rakernas di Malang ini kita membahas tentang RPL. Jadi kebetulan mendatangkan Direktur Belmawa dari Kemendikbud-Ristek ya. Kenapa demikian? Memang program RPL itu rekognisi pembelajaran lampu itu sebagai bagian dari program Pak Menteri Mas Nadiem ya. Dan itu sebagai bagian perguruan tinggi bahwa di antara masyarakat ya, masyarakat yang sudah bekerja, yang tentu saja mereka yang tidak bisa kuliah, dan itu tadi dibahas di dalam Rakernas. Dan sekaligus kita mendatangkan direktur itu dalam rangka menyampaikan informasi sekaligus bagaimana ketentuan di dalam tadi Rakernas terkait tentang RPL. Itu menjadi satu hal yang sangat penting agar masyarakat tahu sebenarnya apa. Dan peran penting perguruan tinggi swasta itu melibatkan semua perguruan tinggi swasta agar bisa menerapkan terkait tentang program RPL itu. Nah, salah satunya adalah kita menyampaikan pada masyarakat, ya, bagi masyarakat yang sudah bekerja, itu bisa kuliah dengan cara program RPL. Nah, tadi pagi, dari kemarin juga sudah kita sampaikan, dan tadi pagi baru selesai terkait program kerja tentang bagaimana APPT ke depan itu termasuk program dari Kemendikbud. Itu kira-kira. Kalau terkait tadi RPL ya, Prof, rekognisi pembelajaran lampau. Ya. Mungkin bisa dijelaskan dengan definisi yang lebih sederhana, Prof, supaya sobat hukum paham. Apa sih RPL itu seperti, sehingga ini bagian dari peran kita untuk mensosialisasikan kepada PTS-PTS yang ada di Indonesia, Prof. Ya, baik. Jadi begini, RPL itu memang yang disebut rekognisi pembelajaran lampu. Satu definisinya yang sangat sederhana adalah
masyarakat apabila yang sudah bekerja, misalkan contoh ya, masyarakat yang sudah bekerja tetapi ingin mengenyam pendidikannya. Nah, melalui program RPL dari Kemendikbud, Mas Menteri, Mas Nadiem, karena apa? Bagi masyarakat yang tidak bekerja itu bisa diakui. Contoh ya, misalkan ada seorang panitera, maaf sekali lagi, panitera tetapi belum sarjana hukum. Nah, mereka ketika sudah bekerja selama 15 tahun ya atau 10 tahun, itu dilakukan satu pembelajaran dalam pengertian mereka berarti sudah bekerja. Jadi bekerja itu kita tanya nanti, ada namanya linknya di RPL itu, kebetulan di tempat kami sudah ada yang namanya mahasiswa RPL. Jadi masyarakat yang sudah bekerja, baik di swasta maupun di negeri itu, yang belum kuliah, maka sudah bekerja 10 tahun, kemudian 15 tahun, mereka bisa melakukan proses pendidikan melalui program RPL. Memang di Fakultas Hukum ini, termasuk di kami sudah kami lakukan, itu ada prosedurnya. Jadi contoh misalkan, ada seseorang yang sudah bekerja di kantor pengadilan, atau ada seseorang yang sudah bekerja di kantor notaris, kurang lebih 10 tahun. Nah, nanti mereka yang masyarakat yang sudah bekerja tapi belum sarjana hukum misalkan, termasuk yang bukan sarjana hukum saja, tetapi teknik, calon sarjana teknik, calon sarjana ekonomi bisa melalui program LPL itu. Nah, bagaimana caranya? Dan nanti perguruan tinggi itu, ya tentu saja di bawah pengawasan rektor, mengajukan untuk program RPL. Itu tadi sudah dijelaskan oleh direktur, Bu Direktur itu menjelaskan, dan itu sudah kami terapkan. Jadi ada linknya nanti, masing-masing perguruan tinggi, rektor memang nanti bisa menerapkan program LPL itu. Tetapi syaratnya adalah bagi prodi ataupun fakultas itu minimal harus akreditasi baik, ya minimal. Gak boleh kalau di bawah itu gak boleh. Jadi nanti kalau kemudian perguruan tinggi yang bersangkutan membuka program RPL, maka di dalam perguruan tinggi itu harus ada linknya, ya. Membuka link pendaftaran penerimaan mahasiswa RPL. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau sudah dibuka, kemudian nanti di antara fakultas ataupun prodi itu membuka, tetapi dengan syarat harus ada nanti timnya. Jadi rektor yang bersangkutan perguruan tinggi itu membentuk tim. Nanti asesor siapa? Dan itu syaratnya dia harus betul-betul memenuhi syarat. Pertama tadi, prodinya harus baik ya. Yang kedua, nanti ada SK rektor. Kemudian diumumkan di dalam perguruan tinggi bersangkutan, ada linknya. Nah, masyarakat bisa membuka nanti. Nah, proses pendaftaran itu nanti akan di asesmennya. Nah, siapa yang menjadi asesor? Ya perguruan tinggi bersangkutan. Nanti ada SK rektornya, nanti akan diupload di Kemendikbud. Nah, itu syaratnya seperti itu. Kemudian bagaimana caranya? Nah, masyarakat yang belum sarjana, sudah bekerja, nanti akan kita asesmen dulu. Jadi asesmennya kenapa? Kemampuan yang bersangkutan. Contoh misalkan Fakultas Hukum di UNAM misalkan, di Asahan itu, membuka program LPL itu nanti ada SK dari rektor. Dan itu ada linknya nanti. Nah, di UNAM nanti, termasuk Fakultas Hukum lain itu, akan membuka program LPL itu sama. Jadi syaratnya, yang penting syarat utama adalah ada SK rektor, dan kemudian prodinya harus minimal baik. Nggak boleh itu di bawah itu. Kemudian yang berikutnya adalah, ada nggak batasan umur? Oh, tidak ada batas umur. Kemudian syaratnya adalah termasuk KTP, KK, nanti diupload dulu. Nah, kemudian setelah syarat-syarat memenuhi, tentu akan kita minta kepada calon mahasiswa RPL itu, kita asesmen. Asesmen bagaimana? Ya nanti ada rektor yang bersangkutan itu mengangkat sebagai siapa sebenarnya asesornya.
Jadi itu ada SK-nya nanti. Dan itu pun harus diupload. Ketika sudah ada yang pendaftaran, maka ditanyakan dulu. Nah, nanti mahasiswa akan ditanya, memilih mata kuliah apa. Nah, dari perguruan tinggi yang bersangkutan itu tadi, fakultasnya akan melakukan assessment. Bagaimana caranya? Kalaupun melalui Zoom boleh, tetapi harus direkam. Ada rekodnya ya, ada rekodnya, kemudian nanti akan diupload, dilaporkan. Siapa-siapa yang tentu saja yang akan menjadi calon mahasiswa RPL itu. Nah, ketika sudah ada assessment-nya, ditanyakan, ya, kemudian ada datanya. Nah, di samping itu ada dokumen pendukungnya. Contoh misalkan, dia mengatakan saya sebagai pegawai pengadilan negeri misalkan. Nah, itu ada kira-kira ada SK-nya enggak? Ada. Harus diupload aslinya. Ya. Kemudian ditanya nanti setelah ada lengkap syaratnya, kemudian di assessment, dan nanti asesor itu akan mengassessment kepada calon mahasiswa RPL itu. Syarat seperti apa? Kemudian pertanyaan apa? Contoh misalkan, seorang pegawai pengadilan negeri misalkan, dia panitera belum sarjana, kan tahu bagaimana cara membuat gugatan, ya, bagaimana kemudian membuat surat kuasa, kemudian tahu nggak tentang putusan dan sebagainya. Itu ada assessment. Itulah contoh yang paling mudah. Ya, tapi nanti masih banyak yang harus dilakukan oleh asesor yang bersangkutan dan di bawah kendali oleh dekan. Nah, tentu saja itu bagian dari syarat untuk membuka mahasiswa RPL. Itu kira-kira. Berarti kalau dia untuk RPL ini, apakah hanya untuk mereka yang sudah bekerja saja, Prof? Ya, tentu begini. Memang syaratnya adalah mereka punya keahlian. Contoh ya, ada misalkan orang bekerja di kantor pengacara, seseorang bekerja di kantor notaris, dia belum sarjana hukum misalkan. Nah, dari situ berarti dia punya keahlian. Bekerja berapa tahun? Itu memang ada spesifikasi yang harus dilakukan oleh calon mahasiswa RPL itu. Namun sekali lagi, bagaimana kalau misalkan tidak bekerja? Ya jangan, nggak boleh. Karena apa? Dia punya keahlian khusus di dalam bidang-bidangnya. Makanya nanti yang disebut dengan recognition, pengakuan keahlian seseorang, mampukah kemudian, kan ada fakultas hukum misalkan menerapkan SK-nya menjadi sarjana itu 144 misalkan, yang paling minimal. Ada 148-nya. Dan nanti asesmen itu akan diakui keahlian bersangkutan. Nah, tentu kalau agama sih kan masing-masing punya agama. Dan termasuk aliran kepercayaan kan diakui negara itu. Nah, tentu saja itu akan diakui keahlian seorang itu. Misalkan dia kantor di kantor notaris. Nah, tentu ditanya dulu. Nah, untuk asesmen itu tadi menjadi bagian dimasukkan nilai pengakuan kepada seorang yang nanti akan menjadi bagian mata kuliah pelatihan yang bisa berapa persen yang diakui. Yang diakui itu menjadi nilai yang nantinya menjadi mahasiswa RPL. Itu kira-kira. Jadi sekali lagi di tempat kami memang yang sudah bekerja. Contoh misalkan direktur CV, ya, seorang polisi sudah bekerja misalkan 10 tahun, diakui. Jadi itulah mereka pekerjaan itu diakui sebagai pengakuan ketika seorang sudah bekerja menjadi keahlian bagi seorang dalam hal disebut dengan RPL itu, Mbak, kira-kira. Berarti ini RPL ini apa ya, bisa dikatakan dia, Prof, jalur lain untuk masuk ke perguruan tinggi seperti itu, Prof, ya. Artinya ini diterapkan untuk calon mahasiswa yang akan kuliah di perguruan tinggi, dia bisa memilih jalur RPL itu tadi, terutama bagi mereka yang sudah bekerja. Seperti itu, Prof? Iya, betul. Iya, betul, Mbak. Betul. Nah, tentunya kalau di UNA, saya kan bisa lah dilaksanakan. Karena di UNA kan, ya tentu yang mereka yang belum sarjana tapi sudah bekerja, maka UNA bisa membuka terkait tentang masa RPL. Dan itu sekali lagi karena UNA akhirnya sudah baik ya Pak Dekan sekarang. Baik sekali, Bob. Kan baik sekali kan, itu bagus. Itu sebagai syarat itu menjadi satu
persyaratan bagi perguruan tinggi yang bersangkutan karena UNAS sudah terakreditasi baik sekali. Itu bisa. Itu kira-kira. Kalau dari misalnya Prof, mata kuliah kan ada banyak tuh ya kan yang akan diambil oleh calon mahasiswa seperti itu. Nah, ada tidak Prof pembatasan apakah batas minimal, apakah batas maksimalnya berapa mata kuliah atau mungkin jumlah SKS yang bisa direkognisi lah untuk si Ya, RPL ini tadi Prof. ya, tentu begini. Barangkali di UNA jumlah SKS untuk mendapatkan sarjana itu berapa? Misalkan 148. Nah, kalau seseorang menjadi pegawai di salah satu kantor pengadilan negeri misalkan, paling tidak dia mesti tahu, paham. Misalkan mata kuliah agama misalkan. Nah, itu kan pasti diakui. Kan mesti beragama. Kemudian mata kuliah bahasa Indonesia diakui. Kemudian mata kuliah misalkan ilmu negara bisa diakui karena itu nanti akan disesmen. Ditanyakan bagaimana tentang ilmu negara. Kan nanti asesmen itu orang yang betul-betul dia sebagai asesor. Nah, berapa persen untuk SKS-nya? Tergantung. Bisa diakui kalau tempat kami, kalau misalkan dia seorang pegawai, ya, pegawai di pengadilan, pegawai di kantor notaris, sudah 15 tahun itu bisa kita akui bahkan lebih dari 3%. Jadi menurut kami, masing-masing perguruan tinggi punya kebijakan, tetapi batasan minimal paling tidak jangan di bawah 3%. Ya. Jangan di bawah 3%. Kalau di bawah itu kan berarti kan mata kuliah kan setidaknya kan bisa diakui katakanlah kalau misalkan diakui 1,5 tahun ya kan bisa menempuh 2 tahun lagi atau bisa 1,5 tahun lagi untuk menempuh program RPL itu. Jadi itu kembali kepada dekan masing-masing atau kaprodinya dalam hal pengakuan mata kuliah yang harus kita akui, tetapi tidak boleh kurang dari 3%. Ya itu kira-kira. Berarti untuk Izin Prof ya, pengakuannya, izin saya tambahkan. oke boleh Ya. sila Pak Dekar. Tadi juga Prof menyampaikan kepada kita, termasuk dari Ibu Direktur, itu record si calon mahasiswa tadi juga termasuk diperhatikan. Misalnya si calon mahasiswa tadi mengikuti seminar-seminar, pelatihan, workshop. Jadi semua recordnya itu harus dibuktikan dan menurut Prof tadi itu harus yang asli, nggak boleh fotokopi. Termasuk misalnya tadi Prof menyampaikan dan Ibu Direktur menyampaikan bahwa dokumen-dokumen itu tadi kalau bisa untuk legitimasi dari fakultas atau program studi itu melakukan check and recheck kepada lembaga yang mengeluarkan. Karena ini juga termasuk menjadi wibawa dari fakultas itu sendiri. Gimana itu Prof ya? Prof? Iya betul. Jadi begini Pak Dekan. Tadi juga Pak Dekan juga diskusi dengan Bu Direktur. Kebetulan tadi kan selesai dalam untuk program penjelasan tentang program RPL. Memang kami menerapkan kalau calon mahasiswa RPL itu tidak ada bukti asli, ya kami tolak. Nah ada yang kadang-kadang maaf sekali lagi mengatakan ini asli Pak dari mana? Nah asesor itu harus betul-betul meneliti. Misalkan dikeluarkan oleh kantor notaris, ya dia bekerja kantor notaris 15 tahun. Ya kita cek dulu, benar nggak terkait tentang surat keterangan itu. Kalau nggak benar ya kita tolak. Dan itu menjadi dokumen yang harus disimpan. Dan itu nanti akan diupload di kementerian dalam rangka pengakuan itu betul-betul sah dan legal. Jadi jangan sampai kemudian dokumen itu sekedar maaf sekali lagi bikin sendiri tanpa ada semacam satu lembaga dalam kantor notaris misalkan atau kantor pengadilan. Itu nggak boleh. Kalau dia bikin sendiri jangan diterima. Itu menjadi kewibawaan dan pertanggungjawaban dari dekan yang bersangkutan ataupun kaprodinya. Karena itu nanti sebagai tim asesor betul-betul meyakinkan bahwa itu genuine. Dan itu menjadi dokumen sehingga nanti tidak dipertanyakan di kemudian hari terkait tentang dokumen dari yang bersangkutan sebagai calon mahasiswa RPL. Itu kira-kira.
Artinya dokumen tersebut bukan hanya disimpan untuk pihak fakultas ataupun Iya, universitas, tapi nanti akan diteruskan ke kementerian seperti itu, Prof. betul, iya betul. Kemudian Prof tadi terkait masalah asesor ya, yang melakukan asesmen. Ini dia asesor SK-nya mengeluarkan siapa nih, Prof? Atau mungkin ada pendidikan khususnya atau gimana dia, Prof? Wah, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang betul, asesor itu memang yang membentuk adalah rektor. Rektor yang bersangkutan, perguruan tinggi yang bersangkutan, nanti ada SK-nya. Ya, ada SK yang betul-betul wah ini layak dan dia punya integritas. Kemampuan untuk melakukan suatu assessment kepada yang calon mahasiswa itu dipertaruhkan. Contoh misalkan, wah ini kenal dan ini saudara nggak boleh. Itu harus dihilangkan. Disingkirkan kalau dalam pengertian dia mempunyai hubungan yang wah dekat, nggak boleh. Tetapi kemampuan kepada calon mahasiswa RPL itu yang diuji. Nah asesor itu pun nanti tidak boleh kemudian karena dekat, tetangga, saudara ini nggak boleh. Ya sekali lagi, sebagai asesor itu dipertaruhkan integritasnya. Sehingga nanti untuk perekrutan mahasiswa RPL itu jangan sampai kemudian maaf sekali lagi menjadi abal-abal. Memang ada satu pertanyaan, bagaimana untuk kemampuan teorinya, pemahaman asasnya seperti apa tentang asas hukum. Nah itu yang tentu juga harus diukur. Contoh misalkan dia sering membuat akte misalkan. Kan ada tuh yang bekerja di kantor notaris sering diminta oleh notaris untuk mengetik. Ya, kemudian dia paham. Itu menjadi bagian di dalam rangka pemahaman terkait nanti bisa diakui bahwa dia berpengalaman membuat perjanjian. Nah, itu masuk di dalam hukum perdata. Contoh seperti itu. Ataupun nanti dimasukkan ada mata kuliah hukum perjanjian misalkan. Ada mata kuliah tentang pembuatan akte di program notar itu ada. Nah, oleh karena kalau misalkan sarjana, dia sudah paham masuk di kantor notaris, tetapi belum sebagai sarjana MKN. Nah, itu menjadi bagian tertentu dan itu menjadi rekodnya nanti untuk disimpan. Dan di dalam nantinya ketika melakukan assessment itu tidak kemudian harus disimpan. Dan itu menjadi dokumen untuk diupload di Dikti. Itu kira-kira. Kembali lagi Prof untuk yang asesornya seperti itu. Asesor ini apakah dia harus dosen misalnya atau ada standar khususnya, Prof? Nah begini, memang asesor itu memang betul-betul punya kualifikasi. Di samping dosen, contoh misalkan, seorang notaris boleh itu. Dia notaris sudah berapa tahun, senior gitu, bisa sebagai asesor. Tetapi harus ada SK dari rektor. Dan itu termasuk praktisi ya. Jadi notaris kan menjadi bagian untuk kurikulum MBKM. Jadi kemampuan kepada asesor itulah yang menjadi integritasnya. Jadi seorang notaris yang senior bisa diangkat sebagai assessment dalam rangka merekrut calon mahasiswa RPL untuk khususnya bidang MKN. Itu kira-kira, Pak. Izin, Prof. Ya. Artinya itu dapat memberikan kemungkinan misalnya kita merekrut asesor eksternal. Boleh. Untuk menjaga integritas. Misalnya, Prof kita jadikan melalui SK Rektor itu sebagai tim asesor gitu, Prof ya. Boleh ya, Prof? Boleh. Jadi merekrut ahli dari luar. Contoh tadi ada advokat senior, ya, kemampuannya dia dua berpraktek. Ini kan menjadi bagian untuk merekrut asesor tidak hanya dari dalam tapi boleh dari luar. Boleh Pak Dekan. Benar ya. Ya. Oke, baik Prof. Ya tadi saya sampaikan lagi. Bu Dede itu kan menyampaikan asesor itu boleh diangkat dari luar. Cuman betul-betul punya keahlian dan integritas yang dipertaruhkan dalam rangka dia menjadi asesor untuk assessment di masing-masing perguruan tinggi. Itu boleh. Baik. Itu kira-kira. Oke. Kemudian Prof, tadi kembali ke proses pendaftaran calon mahasiswa melalui jalur RPL itu tadi. Apakah mahasiswa yang dia mendaftar melalui RPL itu tadi
dia hanya mengikuti prosedur sebagaimana tadi yang Prof jelaskan, masuk melalui link itu tadi mendaftarnya, kemudian berkas-berkasnya dilengkapi seperti itu. Apa dia juga ikut lagi? Misalnya kalau seperti kita di Asahan itu kita ada lagi tes tertulis, ada lagi wawancara. Apa dia terbebas dari situ atau itu dikembalikan ke universitas masing-masing atau gimana, Prof? Ya, baik. Jadi begini, memang di sana untuk calon mahasiswa RPL itu bisa dilakukan asesmen secara tertulis ya, tetapi bisa dengan lisan. Memang ada beberapa cara, tetapi yang kemarin kami lakukan adalah dengan cara lisan kami lakukan itu boleh, itu sah. Tetapi bisa nggak kalau ditambahkan tertulis? Boleh. Ada kepalanya yang melakukan, menurut saya sih lebih baik dengan cara lisan lebih bagus. Kalau kan tertulis misalkan diupload, itu saya ragu. Makanya ketika kemarin kali kami melakukan asesmen itu, kita undang tatap muka walaupun dengan cara protokol kesehatan kemarin kami lakukan, tetapi kita berhadapan langsung. Kemampuan kepada calon mahasiswa RPL itu diukur bagaimana kemampuan terkait tentang contoh tadi, bisa nggak kalau kemudian kita mengakui keahlian yang bersangkutan sudah beberapa tahun dia bekerja di kantor pengadilan atau kantor notaris atau kantor pengacara. Nah itu menjadi tolak ukur. Tapi kalau tertulis ya bisa sih. Cuman saya waktu kemarin kemudian kami lakukan adalah ketika kita undang kemana, oh ternyata paham betul di samping turi juga praktek pernah dilakukan. Itu kira-kira Mbak. Kalau di Untak sendiri Prof sudah berapa lama menerima calon mahasiswa melalui jalur RPL ini Prof? Nah, begini, kemarin tahun 2020 memang di Untak itu kemarin banyak ngelamar. Jadi 5 fakultas, hukum, ekonomi, fisip, teknik, ya. Dan kemudian kalau yang kelas bahasa kemarin tidak sih. Di antara 5 fakultas mendapatkan mahasiswa RPL. Jadi sejak tahun 2020 itu kemarin ketika pandemi, ya kita lakukan melalui rapat-rapat, para dekan, kaprodi, kemudian Pak Rektor, kemudian kemudian menentukan masing-masing siapa asesornya. Dan itu dipercayakan kepada dekan dan dekan memilih orang-orang yang berintegritas. Nah, tentu saja kami sudah jalankan, ya kebetulan kemarin di Fakultas Hukum memang cukup banyak, tetapi ada yang kita tolak. Karena ternyata yang bersangkutan memang tidak punya dokumen asli. Hanya fotokopi kita tolak. Jadi kalau hanya dokumen fotokopi nggak boleh, itu harus asli. Dan kemudian ketika asesmen boleh dilakukan melalui Zoom, ya, boleh tetap. Cuman kemarin ketika kami lakukan adalah kita undang, betul-betul dia mampu, kemudian dia mau ada keahlian. Contoh misalkan dia sebagai anggota DPR misalkan, itu kita lakukan. Nah contoh misalkan tata negara kita akui, dia paham. Kemudian mata kuliah Pancasila kita akui. Nah itu yang menjadi tolak ukur yang kami lakukan di Untak. Itu seperti itu Mbak. Untuk standar pekerjaannya ada tidak Prof? Misalnya harus tadi kriterianya harus di pengadilan karena dia masuk ke fakultas hukum seperti itu. Ada kriteria khusus untuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan RPL ini Prof? Ya, memang di tempat kami, contoh kemarin ada polisi, ya, kemudian ada pegawai kantor notaris, pegawai kantor advokat, kemudian ada dari kantor pengadilan. Nah kemarin kami lakukan di S2 dan juga mereka masuk di mahasiswa MKN. Ya di MKN kami terima kemarin ada 7 orang ya. Dan ini sebentar lagi mereka lulus. Dan itu kalau kemudian di MKN kan di tempat kami 2 tahun ya, 2,5 tahun, kita akui setahun. Jadi dia menempuh kekurangan mata kuliahnya, kemudian dia bisa bikin tesis. Setahun kita akui kemarin, dan kemudian dia menambah bagi mereka yang memang betul-betul harus kita lakukan. Tapi untuk D1 kemarin juga cukup banyak, dan itu ada beberapa yang mendaftar dari beberapa luar provinsi yang di selain Jawa Tengah, itu ada.
Jadi indikatornya adalah tidak harus pegawai pengadilan, bukan. Jadi beberapa yang kita lakukan. Nah, kalaupun di UNA nanti bisa dilakukan. Di sana katakanlah pegawai swasta boleh ya. Kemudian pegawai perusahaan boleh. Tinggal bagaimana nanti Pak Dekan UNA itu bersama tim asesornya melakukan satu kriteria. Jadi sekali lagi bukan pegawai pengadilan, bukan. Tetapi ada beberapa pegawai yang bukan pengadilan tapi dari kantor notaris, kantor advokat, itu bisa kita akui. Itu kira-kira. Oke, Prof, sebentar kita ke Pak Bahmid dulu ya, seperti itu. Untuk Pak Bahmid nih, kalau di Fakultas Hukum UNA sendiri sudah melaksanakan RPL, mungkin bisa dijelaskan Bapak? Sebenarnya kemarin ini secara non formal Pak Ketum pernah bicarakan tentang saya gitu, tentang RPL ini kepada saya. Tapi memang belum secara gamblang ya. Tapi karena tadi Pak Ketum sudah mensosialisasikan, kemudian dari Dirjen Dikti, ya inilah Bu Suryani ya, indahnya ber-APPDH itu. Yes. Ada yang mengayomi kita gitu. Dari yang selama ini kita rasa gelap, sekarang terang. Kenapa? Karena memang APPTHI menghadirkan orang-orang yang mempunyai kompetensi gitu. Jadi saya pikir sudah nggak ada di atasnya lagi ya, kecuali menteri, karena udah yang ngomong itu dirjen. Jadi memang kita perlu menerapkan, tetapi setelah acara ini selesai nanti, saya akan menghadap kepada Pak Rektor, karena memang apa yang disampaikan Pak Ketum dan Ibu dari Direktur Belmawa tadi, bahwa yang mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan ya dalam bentuk keputusan rektor itu adalah rektor sendiri, termasuk pembukaan programnya, kemudian mengangkat asesornya, itu adalah kewenangan rektor. Jadi ada beberapa dari perguruan tinggi tadi Pak Prof ya, yang ditolak oleh Dikti karena yang menyelenggarakan fakultas. Jadi itu nggak boleh, Bu Sulani. Jadi memang harus melalui keputusan rektor. Jadi nanti sekembalinya ke Universitasahan, ya, saya akan bawa nanti dalam rapat pimpinan fakultas. Setelah rapat pimpinan fakultas nanti kita akan presentasikan hasil Rakernas dan hasil dari workshop tadi kepada Pak Rektor. Mudah-mudahan ini bersambut, karena memang di lapangan banyak itu Pak Prof ya, masyarakat yang katakanlah dari segi usia atau memang mereka sudah merasa mampu nih, ya, karena memang pengalaman-pengalaman tadi. Jadi mereka berharap itu juga ada semacam lembaga untuk mengesahkan mereka atau merekognisi ya, merekognisi kemampuan mereka dengan legitimasinya di pendidikan formal. Jadi Bu Suryani, tadi saya mendengar bahwa itu nanti dijajarkan ya, tidak ada bedanya mahasiswa yang lulusan rekognisi dengan mahasiswa yang formal. Justru mereka diformalkan untuk mengikuti kegiatan formal itu sendiri. Begitu Bu Suryani. Wah, jadi ini memang ternyata Rakernas untuk 2 hari ini Pak Dekan ada di Malang, ini luar biasa. Luar biasa ya Pak Bahmid ya, ada banyak ilmu yang akan dibawa nanti kembali ke Asahan. Mudah-mudahan kita berharap nanti bisa diimplementasikan seperti itu ya. Nah kemudian pendapat dari Pak Bahmid sendiri terkait RPL ini bagaimana pendapat Pak Bahmid? Apakah ini memang kayaknya oke atau biasa aja atau gimana kira-kira? Saya pikir ini sesuatu hal luar biasa ya. Sebuah terobosan dari kementerian untuk memberikan pengakuan melalui perguruan tinggi di mana orang-orang yang punya pengalaman, orang-orang yang mempunyai waktu yang sempit, itu diberikan pengakuan yang sejajar dengan mereka-mereka yang melakukan pendidikan formal. Jadi ini sangat mencerahkan. Tetapi sekali lagi saya sampaikan kepada Ibu Suryani dan kepada kita semua, kita fakultas tidak boleh, sekali lagi ya, kita fakultas tidak boleh melakukan
kegiatan RPL ini tanpa keputusan rektor. Jadi bagaimanapun ini kita katakan bermanfaat, bagaimana ini kita katakan sebagai sesuatu luar biasa, tapi ini harus melalui keputusan dari rektor. Begitu, Bu Suryani. Oke, kita kembali ke Prof Edi. Agak panjang ini Prof ya. Sedikit lagi Prof, ya kan saya penasaran ini terkait RPL ini. Kalau untuk mahasiswa yang dia sudah kuliah, sudah semester berapa misalnya, ternyata dia juga bekerja, boleh tidak Prof direkognisi juga seperti itu? Atau memang harus untuk mahasiswa baru seperti itu Prof? Jadi begini, memang tadi ada pertanyaan juga dari anggota ya. Contoh misalkan masa itu sudah kuliah tidak RPL tetapi reguler yang biasa. Ternyata DO. Nah tentu memang ketentuan peraturan itu tidak ada seperti itu. Cuman di tempat kami memang ada. Dia minta untuk karena di DO, kemudian masuklah kemudian di tempat kami sebagai calon mahasiswa RPL. Saya tolak. Karena apa? Nilai itu tidak diakui. Nah setelah mereka bekerja, berarti kan dia sudah pernah mengenyam pendidikan secara reguler. Dia bekerja kira-kira 5 tahun, oke deh. Daftar mahasiswa RPL itu bisa kita asesmen. Karena dia mampu pernah mengenyam pendidikan reguler, maka dia paham terkait beberapa ilmu yang pernah ditempuh di bangku kuliah. Tetapi sekarang dia bekerja lagi, kemudian mendaftar sebagai mahasiswa RPL. Itu bisa kita lakukan, cuman tergantung kepada dekan yang bersangkutan. Perguruan tinggi yang bersangkutan, boleh nggak kita akui sebagai mahasiswa RPL? Boleh. Tetapi dengan catatan, ketika dia sudah DO, tidak bisa diakui untuk nilai ketika mahasiswa yang bersangkutan di DO dari perguruan tinggi yang misalkan di DO. Itu nggak boleh. Dan itu kami terapkan di tempat kami sehingga mahasiswa DO itu tidak bisa kita akui sebagai mahasiswa RPL. Cuman jalan keluarnya bagaimana kalau mereka bekerja 5 tahun boleh. Tetapi barangkali tidak bisa diakui semuanya. Kan ada kriteria dari perguruan tinggi yang bersangkutan dan nanti akan diasesmen oleh asesor yang bersangkutan. Jadi tidak mudah, jangan sampai kemudian maaf sekali lagi ada mengatakan wah itu kok tidak tahu dan sebagainya, kok diterima dan sebagainya, itu jangan. Supaya menjaga perguruan tinggi yang berkualitas, di samping itu adalah menjaga nama baik fakultas atau prodi di perguruan tinggi yang bersangkutan. Itu kira-kira. Oke, baik Prof. Sedikit lagi Prof. Ini karena Untak memang sudah melaksanakan RPL ini, selama proses pelaksanaannya ada tidak Prof hambatannya Prof? Nah, begini, memang ada hambatan. Kenapa demikian? Waktu itu ketika dokumen saya minta, saya bilang, Pak, ini mana dokumennya? Kan pertama adalah KTP, KK, kemudian dokumen. Saya tanya, bekerja di mana? Saya di kantor advokat, Pak. Berapa tahun? Kantor advokat mana? Saya kan kenal. Saya telepon. Ya kita telepon dari asesor menelpon kepada kantor advokat yang bersangkutan. Kalau kemudian dikeluarkan oleh kantor advokat yang bersangkutan, berarti dia bertanggung jawab bahwa betul-betul dia bekerja di kantor itu. Nah, tentu kendalanya adalah IT yang bersangkutan. Di perguruan tinggi yang bersangkutan itu memang harus betul-betul dia paham terkait bagaimana IT bagi masa RPL. Karena apa? Jangan sampai kemudian dokumen tidak diupload, ya, tidak ada berita acaranya, tidak ada asesmennya, tidak ada foto tentang wawancara itu penting. Jadi jangan sampai kemudian dokumen-dokumen itu tidak tersimpan, tidak terrecord, karena akan menjadi evaluasi nantinya oleh Dikti ketika sudah dinyatakan sebagai mahasiswa RPL. Jadi kita harus hati-hati agar nantinya akan terrekod, ya, transaksi akademik itu ada bukti semuanya. Dokumen-dokumen harus kita simpan. Itu kira-kira, Mbak. Ya tentu ada kelemahannya. Kalau dari perguruan tinggi yang bersangkutan tidak betul-betul paham terkait IT. Itu penting dalam rangka
bagaimana kita menerima masa RPL agar terdokumentasi dengan baik dan benar. Itu kira-kira. Oke, berarti memang sebagai asesor untuk di RPL ini memang harus lebih berperan aktif ya, Prof, untuk Betul. mencari tahu kebenaran dari berkas data yang diajukan oleh calon mahasiswa. Seperti itu, Prof ya? Ya, betul. Karena memang sebenarnya tujuan dari RPL ini ternyata adalah untuk membantu masyarakat itu sendiri supaya apabila dia sudah punya keahlian, kemudian mendapat pengakuan sehingga dia bisa mengikuti pendidikan formal untuk kemudian selanjutnya mendapatkan ijazah setelah menempuh pendidikan sisanya seperti itu. Ya. Oke, baik Prof dan juga Bapak Bahmid. Sebelum ditutup saya sampaikan bahwa pemerintah memang mengakomodir. Jadi Mas Nadiem ini ada terobosan baru bahwa bagi masyarakat yang belum pernah kuliah tetapi dia bekerja, maka diakui kemampuan kepakaran kepada yang bersangkutan bahwa ketika dia sudah bekerja sekian tahun, pemerintah memberikan satu peluang untuk menjadi sarjana. Itu kira-kira. Baik, Prof. Satu lagi sebagai penutup, Prof. Apa harapan Prof untuk dunia pendidikan kita, khususnya perguruan tinggi di masa depan, Prof? Ya, tentu saja perguruan tinggi itu swasta memang bersama dengan pemerintah. Ya, jadi sama-sama kita mendidik generasi bangsa yang tentu jangan sampai mereka tidak kuliah. Maka pemerintah dengan adanya program RPL itu, perguruan tinggi baik negeri dan swasta itu diberikan kesempatan dan mendidik anak bangsa di negeri itu menjadi orang yang berpendidikan sarjana. Itu kira-kira. Dan cuman sekali lagi pada perguruan tinggi yang bersangkutan jangan kemudian asal-asalan, tetapi harus memenuhi prosedur sesuai ketentuan dari peraturan menteri yang sekarang diberlakukan oleh pemerintah melalui Menteri Mas Nadiem. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Prof. Yang terakhir juga dengan pertanyaan sama untuk Bapak menjelang Prof ya, Bapak Dr. Bahmid. Apa kira-kira harapannya ini Bapak Dr. Bahmid untuk pendidikan kita khususnya di perguruan tinggi nanti di masa yang akan datang? Tentu saya berharap bahwa apapun yang dilakukan oleh perguruan tinggi, apakah itu terkait dengan pengabdian, penelitian, pengajaran, termasuk RPL tadi, ini harus dilakukan dengan akuntabel. Artinya dapat dipertanggungjawabkan. Ini terkait dengan integritas dari kampus itu sendiri. Karena bagaimanapun juga, Prof, kita yang PTS-PTS ini akan dinilai oleh masyarakat. Ketika penilaian itu buruk, maka masyarakat tidak akan memilih kampus kita. Dan bukan hal yang aneh misalnya di zaman sekarang ini banyak PTS-PTS yang tutup. Karena memang tidak mampu mempertanggungjawabkan produk-produk yang dia lahirkan. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai insan perguruan tinggi. Tetapi saya punya harapan yang khusus nih untuk Prof Ketum, ya. Khusus nih ya. Terus kami diberikan bimbingan, binaan, dan apabila nanti ada hal-hal yang kami belum paham nih, mana tahu nanti Pak Rektor izinin kita melaksanakan RPL ini, tolong kami diberikan bimbingan. Karena Bu Suryani kan Untak Semarang ini kan akreditasinya sudah unggul ya. Masya Allah. Jadi nggak salah kita misalnya ikut dari belakang. Karena ada pepatah Arab yang menyatakan, kalau nggak salah ini pepatah Arab, kalau mau wangi berkawan sama jual minyak wangi. Yes. Jadi kalau mau unggul, berkawanlah dengan perguruan-perguruan tinggi yang unggul. Insya Allah kita akan unggul, Bu Suryani. Amin. Insya Allah itu harapan kita bersama tentunya. Jadi memang kita berharap suatu saat nanti, nggak usah lama-lama lah ya kan, kita berharap kita bisa unggul bersama dengan Untak seperti itu ya. Baik Bapak Prof, kemudian Bapak Dr. Bahmid, karena memang waktu ya sudah nampak di sana sudah maghrib nih ya.
Sudah maghrib. Baik, Bapak Prof, terima kasih untuk waktu dan Oke, kesempatannya seperti itu. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak Dr. Bahmid. Semoga kiranya obrolan santai kita di sore hari ini memberi inspirasi bagi sobat hukum di luar sana untuk terus mengejar cita-citanya yang sudah bekerja. Ayo segera daftar kuliah lagi melalui jalur RPL dan insya Allah akan segera diterapkan di UNA seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Bapak Prof, Bapak Dr. Bahmid. Saya sehat untuk kita semua. Saya Suryani, saya akhiri ngobrol santai penuh inspirasi kita pada hari ini. Salam ngopi. Terima kasih. Salam ngopi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Sukses, Prof. Salam. Terima kasih Prof. Kami maturun.